Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricci Dwi Prastio. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria golongan 2, angkatan 2 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sosok teladan saya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Sosok tersebut adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Bapak Gus Dur. Abdul Rahman Wahid atau Sang Penakluk atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Presiden keempat Indonesia ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholihah. Gus Dur lahir dari keluarga dengan campuran darah biru, kalangan priai dan juga ulama besar di Jawa. Dilihat dari silsilahnya, Gus Dur mewarisi semangat pendahulunya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga pendiri NU. Ayahnya juga tokoh NU dan pahlawan nasional. Gus Dur mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir untuk memperdalam ilmu-ilmu Islam dan sastra Arab. Kemudian Gus Dur pindah ke Fakultas Sastra Universitas Baghdad. Gus Dur bukan seorang ulama dari kalangan NU saja, tapi Gus Dur juga merupakan pahlawan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selama hidupnya, ia bahkan menjadi panutan dari berbagai umat beragama di Indonesia, tidak hanya umat Islam saja. Gus Dur merupakan tokoh yang sangat gigih memperjuangkan toleransi beragama dalam masyarakat majemuk. Jika pluralisme membicarakan soal bagaimana realitas kemajemukan agama dapat diterima, maka toleransi adalah lebih menekankan bagaimana berperilaku dalam kemajemukan tersebut. Toleransi menurut Gus Dur sesungguhnya bukan gagasan yang berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan dimensi sosial dalam frame besar kehidupan berbangsa. Secara teoritik, toleransi dalam pemikiran Gus Dur ini juga bukan pemikiran yang terpisah dengan dimensi keagamaan, tetapi merupakan proses dialogis antara keilmuan Islam dengan keilmuan humaniora yang menghasilkan sikap dan tindakan toleran sebagai aksiologinya atau prakteknya. Terkait dengan kehidupan berbangsa, ia menegaskan bahwa kewajiban Muslim sebagai pemeluk mayoritas adalah menempatkan ajaran agamanya sebagai faktor komplementer, sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Gus Dur sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dan tak kalah kontroversialnya berkenaan dengan segala bentuk aksi dan pemikirannya. Ia menjadi pondasi pelindung atas berbagai ketidakadilan hak minoritas dan berbagai ketimpangan sosial lainnya di negeri ini. Toleransi beragama dalam konteks kehidupan berbangsa menjadi kebutuhan mendasar agar dapat mencapai kehidupan yang harmonis di tengah pluralitas agama. Ide pluralisme yang dikembangkannya, persoalan terorisme yang dianggap sebagai tindakan kaum radikal yang menyimpang, kasus Ahmadiyah yang dibela, tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal dan perayaan hari besar agama-agama lainnya. Dan yang lebih fenomenal adalah pembebasan hak beragama warga Tionghoa dengan meresmikan agama Konghucu sebagai agama yang resmi di Indonesia. Semua itu merupakan hasil dari pemikiran Gus Dur yang akhirnya berpengaruh sangat besar di Indonesia. Pada tahun 2009, Gus Dur menderita beberapa penyakit. Bahkan sejak ia menjabat sebagai presiden, ia menderita gangguan penglihatan, sehingga surat dan buku seringkali dibacakan atau jika saat menulis, seringkali juga dituliskan. Ia mendapat serangan stroke, diabetes, dan gangguan ginjal. Akhirnya Gus Dur pun pergi dan menghadap Sang Halik.
pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dari kisah Gus Dur tadi, sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga memiliki tokoh seperti Gus Dur yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Seorang petinggi negara yang sangat peduli dengan kemajemukan dan memperjuangkan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Dalam hal berkehidupan dan berkebangsaan, sikap toleransi harus kita terapkan. Sehingga sebagai ASN yang melayani masyarakat dari berbagai kalangan, kita perlu mempedomani sikap toleransi yang ada dalam diri Gus Dur. Jika kita menerapkan sikap toleransi dalam bersosial, maka kedamaian akan terasa. Sebagai ASN melayan masyarakat, saya tidak ingin menjadi ASN yang tebang pilih terhadap pemohon hanya karena berbeda ras, agama, golongan, serta lain-lain. Pekerjaan kita akan lancar jika kita dapat menerima perbedaan, karena di tempat kita bekerja terdapat beberapa orang yang sudah pasti berbeda-beda dengan kita, baik itu agama, ras, dan budaya. Itu tadi cerita singkat mengenai Bapak Gus Dur. Semoga kedepannya saya bisa meneladani sikap toleransi yang telah beliau lakukan selama ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.